Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Shalom. Yang saya hormati dan amat terpelajar Pak Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Pak Arya dalam kesempatan untuk mengisi kuliah tamu, gitu ya. Kami akan mengharapkan sekali Pak Arya untuk bisa memberikan materi mengenai hal yang sangat seksi, survei, exit poll dan quick count dalam pemilihan umum, pengalaman CSIS Indonesia Jakarta. Nah, kesempatan yang sangat berbahagia, sekaligus juga saya ingin sampaikan senyambang masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada Pak Arya dan para mahasiswa, serta para partisipan dalam kuliah umum ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, rangkaian ibadah kita di bulan suci yang lewat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kesempatan pinta kita kepadanya pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ada kesempatan untuk masih diberi usia panjang untuk kemudian kita beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Arya, bahwa forum ini adalah forum kuliah umum. Pak Arya sebagai dosen tamu untuk kuliah kali ini. Ada di forum, para partisipan adalah mereka yang terutama peserta kuliah polling dan opini publik. Ini adalah kali keempat putaran setelah tiga putaran yang pertama, tapi sempat terpotong pada bulan Ramadan, pada Lebaran pekan yang lalu. Dan kali ini kami akan senang sekali menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Arya. Selain peserta kuliah juga ada mahasiswa di luar yang ikut jadi peserta kuliah ini adalah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan di Departemen Politik dan Pemerintahan. Juga ada mahasiswa di program Magister Ilmu Politik di lingkungan FISIP, kemudian program Doktor Ilmu Sosial, serta kami juga membuka kuliah ini untuk umum supaya ada share pengalaman, pengetahuan, juga sekaligus ilmu dan barangkali teori juga pada malam hari ini. Sengaja kami undang Pak Arya dalam kesempatan kali ini. Maaf juga, banyak juga dosen di forum ini, Pak Arya. Nah, sengaja kami undang karena kami tahu bahwa CSIS sangat berpengalaman dalam soal-soal begini, yang saya tahu terutama sejak menautkan antara pemilu sebagai bagian yang tidak saja didekati secara voting, didekati dalam pendekatan-pendekatan yang bersifat mikro pemilu, tetapi juga dalam aspek komparatif, termasuk di dalamnya dan akhirnya adalah perihal keterlibatan aspek ini, polling, quick count, dan seterusnya, yang termasuk di dalamnya kami mencatat bahwa CSIS itu juga punya peran aktif sebagai peletak dasar di awal-awal politik kita untuk mengukur banyak hal, tidak saja kebijakan, tetapi dan terutama dalam kaitan dengan pemilihan umum. Nah, Pak Arya, waktu kita hingga pukul 21.30, Pak Arya bisa menyampaikan beberapa materi yang dipandang perlu untuk buat kami makin tercerahkan. Nanti sisa waktu sebelum menginjak pukul 21.30 tentu ada diskusi, ya, umpan balik yang bisa kami terima dan kami sampaikan. Nah, buat para partisipan ada kesempatan untuk bisa menanyakan, baik lebih baik memang di chat forum ini, sehingga bisa kami akan bacakan, saya akan bacakan nanti kepada Pak Arya. Saya rasa itu Pak Arya, waktu buat Pak Arya setengah jam lah begitu ya, setengah jam lebih sedikit boleh.
biar nanti ada kesempatan andai ada pertanyaan yang ingin diajukan. Sepenuhnya untuk Pak Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak NHS. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak NHS dan teman-teman peneliti dan dosen di FISIP Universitas Diponegoro untuk kesempatan yang baik ini. Saya sangat senang diundang, apalagi untuk topik yang sekarang menjadi sangat relevan, terutama sejak dilakukannya pemilihan presiden secara langsung di tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2005. Begitu juga sejak terjadinya perubahan mekanisme konversi suara penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak. Nah, saya mencoba share screen tapi tidak bisa ini Pak NHS, mungkin karena Zoom-nya belum update ya. Saya kirim bahan ke Pak NHS. Pak bisa dibantu teman-teman untuk bantu share screen-nya Pak? Tapi saya kasih ke host, sudah masuk kah? Apa perlu Ya, saya? sudah masuk, tapi saya nggak tahu nih, mungkin Zoom saya belum update. Oke. Boleh Jadi dikirim aja kita bantu di share aja. Oke. Tampaknya belum masuk Pak Arya. Saya kirim via WA. Udah. Ya? Barusan di rupanya. Baik, silakan sambil jalan Pak. Nanti. Ya, baik. Saya mulai dengan satu pemberian definisi soal. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya secara definisi baik survei ya yang jamak kita lakukan terutama pasca reformasi itu adalah survei opini publik. Kemudian pada tahun 2004 dan 2009 mulai dilakukan hitung cepat ya. Dan ada lagi quick count ya. Quick count atau exit poll ya. Jadi ini tiga hal yang dari sisi metodologi ada kemiripan karena dia mengambil sampel dari populasi. Nah, tetapi dari sisi tujuan teknis survei, quick count dan exit poll ini pada banyak hal juga berbeda. Nah, saya akan mencoba secara detail menjelaskan apa perbedaan tiga hal ini dan mengapa dia relevan gitu ya, dan bagaimana prosedur standar untuk melakukan tiga aktivitas penelitian ini. Dan ya kelihatan Pak, next Pak, di next Pak. Nah, jadi sebelumnya lagi Pak. Nah, jadi ini saya ambil quote yang sangat bagus saya kira. Jadi polling itu menjadi relevan ketika ada pemilihan langsung. Jadi ketika tidak ada pemilihan langsung, karena dalam pemilihan langsung orang akan mengukur persepsi individu, karena pemilihan langsung itu juga one man one vote ya, one value gitu, sehingga kemudian riset soal perilaku pemilih itu menjadi penting. Dan quote ini sangat menarik, jadi kita bisa bayangkan bagaimana pesawat tempur ya itu bisa optimal dia bekerja kalau tanpa ada radar gitu ya. Nggak mungkin dia bisa tepat membidik sasaran, bisa melakukan manuver dengan baik gitu ya, tanpa adanya radar gitu ya. Nah, begitu juga dunia penerbangan kita, nggak mungkin juga bisa presisi dia, kapan dia mendarat, kapan dia take off gitu ya, tanpa adanya radar gitu. Nah, jadi polling itu juga politik kita juga seperti itu gitu ya. Jadi politik itu dalam politik modern hampir mustahil untuk memprediksi kecenderungan pemilih gitu ya, dan memprediksi siapa yang akan unggul dalam kontestasi elektoral tanpa adanya satu riset ilmiah yaitu survei opini publik ya. Meskipun belakangan ini banyak
lembaga survei yang lahir dan menjamur, terutama yang sangat munculnya itu banyak sekali itu di pemilu 2014 ya, karena kecenderungannya sekarang alumni satu lembaga survei kemudian merasa sudah punya kapasitas, kemudian membentuk lagi satu lembaga gitu ya. Meskipun banyak juga lembaga-lembaga survei yang kredibilitasnya masih dipertanyakan gitu ya, metodologinya masih dipertanyakan gitu ya. Jadi pembacaan soal survei itu juga harus kritis ya, terutama soal bagaimana prosedur teknisnya, prosedur samplingnya, metodologinya itu harus dilihat juga dalam proses membaca hasil survei. Nah, next Pak. Oke. Sebentar. Aduh, sebentar Pak. Sorry. Saya nggak bisa kontrol, nggak tahu nih kenapa nih. Sebentar, ini kenapa juga ini? Sebentar Pak. Atau saya coba ganti laptop gimana? Sebentar. Lama? Enggak. Saya sambil ngomong tapi saya coba Okay. saya join di satu device yang lain. Oke. Bentar, mohon maaf, saya coba. Soalnya biar maksimal kalau di saya udah join Pak NAS. Sudah. Oke, Saya turun ya. Ini ya. Silakan, sudah. Oke, sudah kelihatan ya. Sebentar saya share screen dulu. Oh, belum, masih saya belum. Ya. Udah. Udah ya. Oke. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Sebentar ini. Oke. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, memang di Indonesia khususnya survei itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum reformasi. Ketika itu ada LP3ES yang melakukan polling di Jakarta, masih terbatas di Jakarta karena ketika itu belum sepenuhnya pemilihan langsung. Tapi kemudian karena keterbatasan biaya hanya dilakukan di Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, namun peningkatan signifikansi lembaga survei ini mengalami peningkatan yang tajam, terutama sejak dilakukannya pemilihan langsung di tahun 2004 ya. Dan kemudian kita ingat ketika itu dilakukan lagi pilkada langsung pada tahun 2005 itu pertama kalinya. Nah, karena pemilu baik pilpres, pileg dan pilkada itu adalah satu orang satu suara, kemudian menjadikan posisi pemilih itu menjadi strategis, menjadi penting.
Dan untuk itu makanya riset soal perilaku pemilih, kenapa orang memilih kandidat X bukan kandidat Y, misalnya kenapa orang memilih partai A bukan partai B, kapan orang menentukan pilihan, kemudian mengapa orang memilih dan seterusnya, siapa yang dipilih, itu kemudian menjadi penting dan berkembang gitu ya. Nah, dari sisi electoral reform juga mempengaruhi lembaga survei ini menjadi strategis juga gitu ya, terutama ketika itu di Mahkamah Konstitusi itu menetapkan proses penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Dan kita juga ketika itu menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka di mana pemilih dapat memilih caleg ya atau dia memilih partai gitu. Nah, apa itu survei ya? Jadi ini saya ambil dari beberapa ahli soal yang menjelaskan survei dan tujuannya ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, survei itu dia adalah proses pengumpulan informasi. Jadi ada hal yang ingin dilihat atau diketahui oleh peneliti ketika dia ingin melakukan survei. Dan survei itu bukan menanyakan pada semua populasi, tapi dia hanya mengambil sampel individu ya berdasarkan respon mereka terhadap pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan survei, itu ada proses namanya proses pengacakan atau penyemplingan ya. Dari proses itu kemudian lahir sampling. Di tahap awal ada sampling desainnya, kemudian setelah itu ada sampling frame-nya gitu ya. Kalau untuk survei-survei pilkada ada primary sampling unit-nya gitu ya. Nah, misalnya jadi tidak semua orang unit di populasi yang diwawancarai. Survei hanya mengambil sampel dari populasi yang ada. Nah, bagaimana teknis pengambilan sampelnya? Itu ada beberapa tahapan, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Ya. Nah, survei karena dia ingin mendapatkan informasi, selain mendapatkan informasi, survei juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik, misalnya atau tindakan atau opini dari populasi yang besar. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan perilaku antara mahasiswa FISIP misalnya dengan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap pemilihan rektor misalnya. Ya, kita case-nya misalnya di kampus ya. Kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku karakteristik antara mahasiswa FH dengan FISIP. Atau kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku antara orang-orang yang tinggal di daerah urban dengan orang-orang yang tinggal di daerah rural misalnya. Atau orang-orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah. Jadi survei itu juga bisa digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik, tindakan, dan opini gitu ya. Nah, survei juga bisa digunakan untuk membandingkan atau menjelaskan pengetahuan, sikap atau perilaku. Misalnya kita penasaran kenapa misalnya tingkat partisipasi di daerah urban misalnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan partisipasi di daerah rural gitu. Nah, kita ingin tahu nih, kita bangunlah beberapa hipotesis yang menjelaskan. Misalnya hipotesis pertama mungkin karena orang-orang di urban aksesnya ke TPS lebih mudah gitu ya. Sementara orang di rural dia harus jauh ke TPS. Atau mungkin partisipasi di urban itu lebih tinggi karena misalnya dari sisi kandidasi kandidat yang maju di daerah urban dianggap lebih qualified misalnya. Nah, jadi itu juga bisa dilakukan melalui survei dengan teknik analisis data yang advance ya atau multivariat menggunakan model multivariat gitu ya. Kita juga bisa membandingkan tren ya. Misalnya kalau teman-teman misalnya melihat hasil survei di banyak lembaga itu kan dibandingkan dilihat trennya. Misalnya approval rating pemerintah Jokowi di tahun pertama di 2014 misalnya 40%. Kemudian setahun setelahnya dilihat lagi approval ratingnya naik jadi 50, kemudian 60, 70 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat kan dipublikasikan ada ya seperti itu ya. Misalnya kita lihat tren elektabilitas
partai X gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Nah, itu juga survei juga bisa dilakukan menggunakan tren. Dan untuk melakukan tren itu biasanya lembaga survei ada yang menggunakan sampel yang sama dengan model longitudinal survei, sampelnya sama gitu ya. Atau bisa juga perbandingan tren itu bisa juga dilakukan dengan sampelnya beda, tapi mungkin instrumennya sama. Misalnya model pertanyaannya sama. Misalnya bila pilkada hari ini atau bila pemilu legislatif dilaksanakan hari ini untuk tingkat DPR RI, partai manakah yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Atau survei juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan atau pengaruhnya. Misalnya dulu saya ingat sekali tahun 2000 ketika pemerintahan SBY jilid pertama itu ingin melakukan evaluasi apakah bagaimana respon publik kalau BBM dinaikkan. Atau pemerintahan Jokowi menggunakan survei untuk mendeteksi bagaimana dukungan publik terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, jadi survei juga dilihat untuk mengevaluasi atau menguji menguji kebijakan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya survei. Kita di mana? Pintu loteng kita di mana? Sebentar ya, hanya ada. Iya, nggak apa-apa. Nah, mohon maaf ya. Nah, survei juga dia mengumpulkan informasi dari sampel dari populasi yang besar dengan hanya membutuhkan investasi atau dana yang mungkin minimal gitu ya. Dibandingkan misalnya kalau kita tanya semua populasi, itu kan dananya besar sekali. Sehingga makanya kemudian sensus penduduk itu hanya dilakukan 10 tahun sekali. Terakhir 2010, sekarang 2020. Nah, selanjutnya survei juga penting untuk mengeneralisasi. Nah, inilah keunggulan survei gitu ya. Dengan mengambil sampel yang sangat ketat pada populasi, dia dapat mengeneralisasi. Beda dengan misalnya ya ini plus minus ya. Penelitian kualitatif dia tidak bisa mengeneralisasi, tapi dia biasanya lebih dalam untuk melihat satu fenomena sosial gitu. Nah, tapi ada tantangan juga, misalnya tantangannya adalah misalnya responden terhadap pertanyaan-pertanyaan sensitif itu biasanya tidak berkenan menjawab atau tidak jujur. Misalnya ketika ditanya, biasanya kalau dalam politik kalau kompetisinya ketat, itu responden kadang dia nggak jujur menyampaikan pilihannya gitu ya. Misalnya dalam pilkada DKI Jakarta, ya, kemudian misalnya ketika orang ditanya soal seberapa seringkah Anda sholat gitu ya, atau ke gereja gitu. Nah, itu kadang orang respondennya kadang nggak jujur. Karena kalau dia jawab dia nggak sering, dia dianggap kurang soleh gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira tantangannya. Nah, tapi apa saja aktivitas yang diperhatikan saat survei ya? Nah, paling nggak itu ada 10 aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi survei ini secara teknis dia tidak mudah gitu ya, dan dia melibatkan banyak orang, banyak SDM gitu ya, dan makanya kita di asosiasi itu kadang kesal sekali kalau ada lembaga survei yang asal-asalan gitu ya, atau yang copy paste gitu ya. Nah, karena prosesnya banyak sekali ya, misalnya proses perencanaan, rekrutmen tenaga SDM gitu ya, desain instrumen surveinya, validasi instrumennya, proses pemilihan sampelnya, pengadministrasian hasil wawancara dan seterusnya gitu. Nah, kemudian sebelum teman-teman ketika nanti teman-teman melakukan survei, itu harus ada beberapa definisi yang harus dipahami gitu ya. Misalnya beberapa konsep ya. Misalnya konsep itu diantaranya ada populasi,
ada populasi sasaran ya, typo, dan ada sampel gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya untuk tingkat universitas ya, kalau kita ingin melakukan survei, bagaimana respon mahasiswa terhadap misalnya rektor mengeluarkan kebijakan soal kenaikan SPP ya. Bagaimana respon mahasiswa terhadap kebijakan rektor menaikkan SPP, misalnya begitu, atau bagaimana respon mahasiswa terhadap kebijakan rektor untuk melakukan kuliah tatap muka ya. Nah, ini kan kebijakan rektor ya di tingkat universitas. Berarti yang dimaksud dengan populasi adalah semua, karena kita ingin menanyakan persepsi mahasiswa, berarti yang dimaksud populasi itu adalah semua mahasiswa di Universitas Diponegoro. Berarti kita nggak menanyakan pendapat mahasiswa di Universitas Nibrau tentunya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita definisikan apa itu populasi sasaran gitu ya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan batasan dan definisi dari target populasi gitu ya. Nah, misalnya populasi sasaran yang kita maksud adalah kita hanya menanyakan mahasiswa itu, mahasiswa aktif misalnya. Berarti yang dimaksud dengan mahasiswa aktif itulah mahasiswa yang mungkin misalnya dari semester 1 sampai semester 13 misalnya. Nah, berarti mahasiswa DO nggak termasuk gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau di survei opini publik untuk level nasional atau pilkada atau pileg itu populasi sasarannya adalah orang yang berusia 17 tahun ke atas, bukan TNI dan bukan polisi ya, karena TNI dan polisi aktif itu tidak punya hak pilih. Orang yang berusia di bawah 17 tahun juga nggak punya hak pilih. Nah, jadi juga harus ditentukan, misalnya yang populasi sasaran dalam riset di universitas ini adalah mahasiswa semester 1 sampai semester 9 yang terdaftar atau aktif gitu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan sampelnya, berapa sampel yang kita ambil gitu ya. Apakah dalam pengambilan sampel ini juga ada metodenya gitu ya. Apakah kita menggunakan probabilitas atau non probabilitas gitu. Kalau kita menggunakan probabilitas berarti konsepnya adalah semua unit di populasi itu punya kesempatan yang sama. Ya. Dan kalau dia probabilitas, dia harus ada istilah namanya proportional to size gitu ya. Jadi kita harus data dulu berapa jumlah mahasiswa per fakultas. Kalau misalnya mahasiswa yang paling banyak itu mahasiswa presentasenya itu misalnya di Universitas Diponegoro presentasi mahasiswa paling banyak itu sekitar 25% adalah mahasiswa kedokteran, berarti sampelnya 25% harus diwakili oleh mahasiswa kedokteran gitu. Nah, nggak bisa dipukul rata karena kita probabilitas gitu. Kalau misalnya kalau mau pukul rata misalnya sampelnya 100 mahasiswa FH, 100 FISIP, 100 kedokteran, 100 fakultas ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita pakai probabilitas itu nggak bisa seperti itu. Karena probabilitas konsepnya harus proportional to size. Jadi kalau jumlah pemilih atau mahasiswanya lebih besar, dia harus terwakili di sampel yang besar juga. Nah, makanya di survei opini publik gitu ya, kalau kita ingin ngecek ini orang ambil sampelnya benar atau enggak, kita lihat dulu paling dasar itu kita lihat distribusi sampelnya. Gitu ya. Kalau misalnya dalam survei nasional itu distribusi sampel di di Papua itu lebih besar dibandingkan Jawa Barat, nah itu berarti tentu salah gitu ya, atau Jawa Timur lebih besar dibandingin Jawa Barat juga tentu salah karena dari sisi populasi Jawa Barat penduduknya atau pemilihnya lebih besar dibandingkan Jawa Timur gitu. Nah, kemudian setelah kita data nih distribusi sampel, misalnya FH dapat berapa sampel gitu ya, baru setelah itu ada lagi tahapan selanjutnya gitu ya. Misalnya mahasiswa FH itu dia semester berapa saja, jurusannya jurusan apa saja, apakah perlu lagi proporsionalitas dari sisi jurusan misalnya atau program studi atau dari sisi
semester misalnya, gitu ya. Jadi dia bertahap. Nah, kalau dia ketat seperti itu, nah itu dia bisa melakukan generalisasi. Nah, jadi survei itu jangan bisa teman-teman bayangkan, misalnya survei cari 1.000 orang asal-asalan, gitu ya. Ada juga metode ada juga yang snowball sampling itu juga ada, tapi dia tidak bisa melakukan generalisasi, hasilnya nggak akurat, nggak presisi, gitu ya, gitu. Nah, jadi peneliti harus menjelaskan model penyemplingannya bagaimana, gitu, harus ada disclaimer-nya, gitu. Nah, misalnya ini contoh ya. Misalnya sebelum kita melakukan survei, kita harus tahu dulu kita ingin mengetahui apa di survei itu. Misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya topik pertama, survei ingin mengetahui pendapat warga lapas terhadap efektivitas pembinaan. Ya. Nah, berarti populasinya adalah semua warga lapas dong. Ya. Kemudian lokasinya tentukan. Apakah kita ingin nasional, apakah kita hanya ingin di satu lapas saja, atau di beberapa lapas untuk mendapatkan variasi, gitu ya. Nah, atau misalnya lalu kita tentukan populasi sasarannya. Misalnya populasi sasarannya adalah warga lapas yang sudah berada di lapas lebih dari 2 tahun. Kenapa lebih dari 2 tahun? Karena kita nggak mungkin menanyakan efektivitas pembinaan kepada orang yang baru masuk lapas. Gitu. Dia kan nggak tahu, dia belum pernah dapat pembinaan, dia nggak tahu program-program pembinaan itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita batasi populasi sasarannya dengan 2 tahun itu. Nah, kalau survei-survei politik itu dibatasi oleh pemilih yang berusia 17 tahun. Survei non politik juga umumnya juga 17 tahun ya. Tapi bisa juga di bawah misalnya 15 tahun gitu ya. Kenapa 15 tahun? Misalnya karena dia dianggap udah dewasa, udah remaja gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi kadang nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya populasi sasaran 0 sampai nggak terbatas. Nggak mungkin misalnya orang yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan survei. Itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana proses pelaksanaan survei? Ini pemilihan sampelnya ya. Nah, ada 2 tahap sebelum pelaksanaan survei itu yang harus dilakukan. Pertama, pembuatan kerangka atau rencana sampelnya. Ya, jadi ditentukan dulu penentuan sampel itu ditentukan oleh ukuran populasi. Ya, misalnya di survei-survei dan selain populasi yang ditentukan lainnya itu juga adalah biaya. Nah, jadi semakin besar biaya, semakin banyak sampelnya, itu semakin mahal lah biaya survei. Bagaimana Bang kalau misalnya ada orang survei 10.000? Nah, kalau dia pakai teknik probabilitas, itu 10.000 itu biayanya bisa miliaran itu. Bisa di atas 5M itu. Jadi nggak mungkin gitu orang melakukan survei probabilitas dengan 10.000 gitu ya. Siapa yang mau danai gitu. Nah, jadi kalau ada yang pakai 10.000 pakai teknik probabilitas multistage itu hampir dipastikan itu sulit dilakukan dan sangat mahal, gitu ya. Nah, sampel juga tergantung populasinya, gitu ya. Misalnya dan apakah sampel yang besar, misalnya 10.000 dibandingkan sampel yang 1.200 itu hasil sampel yang 10.000 lebih baik? Belum tentu, gitu ya. Karena perbedaan margin of error antara 10.000 dengan 1.200 itu nggak banyak ya, hanya beda beberapa persen saja gitu, nggak nyampe 1% juga gitu ya, 1-2% lah gitu ya, nggak banyak perbedaannya. Jadi dulu di sekitar tahun 30-an itu ada 2 lembaga survei di Amerika yang melakukan survei gitu ya, saya lupa nama lembaganya, menggunakan sampel besar, tapi justru lembaga yang menggunakan sampel yang kecil itu lebih akurat memprediksi siapa pemenang dalam pemilihan presiden di Amerika gitu ya. Nah, kemudian penentuan jumlah sampel juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalnya tingkat presisi yang diinginkan, berapa tingkat kepercayaannya,
confidence intervalnya, kemampuan enumerator untuk mendapatkan data, gitu ya. Kalau misalnya kita survei di Papua, kita sampelnya misalnya 5.000, itu saya nggak bisa bayangkan bagaimana kesulitan enumerator untuk mengakses daerah-daerah pegunungan yang harus pesawat, biayanya juga pasti akan sangat mahal sekali, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan soal jenis sampel ya. Jenis sampel itu secara umum ada 2 ya. Jadi ada sampel probabilitas yang harus adanya pengacakan gitu ya. Dan dalam sampel probabilitas ini setiap anggota di populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden gitu ya. Nah, di Indonesia karena kita tidak mempunyai database jumlah penduduk yang rapi gitu ya, yang ada seluruh Indonesia 270 juta ini gitu ya, sehingga kemudian lembaga-lembaga survei tidak mungkin melakukan proses pengacakan secara sistematis ya, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga survei di Amerika yang menggunakan survei menggunakan telepon. Dia tinggal acak namanya random digit number gitu ya, dia mengacak nomor telepon itu udah ada secara ini, kemudian muncullah nomor-nomor telepon yang sudah diacak berdasarkan negara-negara bagian. Kita nggak mungkin melakukan itu karena nggak tersedia database sampel, database populasi. Makanya kemudian lembaga survei di Indonesia menggunakan proses pengacakan berlapis atau bertingkat gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang pernah jadi enumerator atau surveyor pasti paham sekali, harus ke desa, di desa atau kelurahan di desa mengacak RT dan RW-nya, kemudian datang ke RT terpilih, kemudian di RT terpilih daftar lagi jumlah kakaknya, diacak lagi, terpilih 5 kakak standarnya ya, 5 rumah tangga, kemudian datang lagi ke rumah tangga tersebut, didata lagi orang di rumah tangga, kemudian diacak lagi, berlapis gitu ya. Di tahap sebelumnya juga berlapis juga, tim kontrol, tim pusat melakukan pengacakan. Nah, kalau untuk universitas ini mungkin sekali dilakukan tidak perlu multi stage ya, mungkin one stage doang atau two stage doang. Kenapa? Karena database mahasiswa itu ada di kampus gitu ya. Jadi tentu sangat gampang sekali melakukan survei pada institusi atau objek yang sudah ada database-nya. Misalnya kalau kita survei misalnya pendapat anggota TNI, misalnya Panglima TNI mau melakukan survei kepada prajurit gitu ya. Bagaimana pendapat mereka terhadap kesejahteraan misalnya. Nah, itu gampang sekali karena database TNI itu ada gitu ya, lengkap gitu. Tinggal diacak, mungkin one stage sampling aja gitu ya, atau two stage sampling aja gitu. Nggak perlu multi stage gitu ya. Kalau non probabilitas ini dia sampelnya ditarik berdasarkan subjektivitas peneliti. Makanya dia kemudian nggak bisa digeneralisasi. Misalnya mahasiswa mau bikin survei, ngirim angket ke teman-temannya gitu kan. Nah itu kan nggak ada standarisasi respondennya gitu. Pokoknya siapa yang ditemui dikasih aja angket, atau mungkin ini teman dekatnya, atau teman dari temannya, atau teman yang direkomendasikan oleh temannya gitu ya. Itu nggak bisa digeneralisasi hasilnya karena dia terbatas gitu ya. Nah, ya tadi sampling probabilitas itu tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk agar semua unit populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sebagai sampel penelitian gitu ya dari unit populasi, punya kesempatan yang sama sebagai responden gitu. Dan dia menghindari terjadinya bias dari populasi target gitu ya. Nah, itulah makanya adanya proses pengacakan di probabilitas gitu ya. Dan metode probabilitas ini metode sampelnya banyak, ada simple random sampling gitu ya, stratified random sampling, systematic sampling, cluster based sampling gitu ya, banyak modelnya gitu ya. Nah, sementara yang non probabilitas ini dia ada juga gitu ya. Tapi kalau untuk survei-survei politik yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi karena dia mengukur satu orang satu suara dalam pemilu, ini non probabilitas ini nggak
nggak jamak dilakukan oleh lembaga survei ya, termasuk lembaga survei kredibel gitu ya, nggak jamak, dan dia rentan biasanya terlalu tinggi gitu ya. Dan dia juga non probabilitas ini, nah probabilitas ini konsep lainnya itu adalah dia harus proporsional, dia harus representatif gitu ya. Kalau non probabilitas dia nggak proporsional gitu. Misalnya orang melakukan survei atau angket melalui Facebook gitu ya, itu kan nggak proporsional. Kita kan nggak tahu misalnya, atau Twitter, polling di Twitter, kita kan nggak tahu distribusi sampelnya di mana saja, mungkin bias Jakarta, gitu ya, atau mungkin bias kota besar, mungkin bias kota berdasarkan pendidikan tertentu, pekerjaan tertentu, gitu ya, sehingga dia nggak bisa digunakan untuk menjurnalisasi, gitu ya. Nah, misalnya model non probabilitas ini ada misalnya convenience sampling, misalnya mendapatkan respon dari orang yang dapat berpartisipasi, misalnya ditanyakan, saya melakukan polling soal ini, apakah Anda bersedia berpartisipasi, gitu ya. Nah, ini convenience. Ada snowball sampling, gitu ya, misalnya meminta referensi responden dari orang yang telah berpartisipasi. Atau kuota sampling, gitu ya, misalnya kuota sampling bisa ditentukan laki-laki jumlahnya segini, usianya segini, tempat tinggalnya segini gitu ya. Itu non probabilitas. Dia tidak akurat untuk terutama kalau survei-survei yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Seperti survei pilkada, pilpres, pileg ya, model seperti ini nggak bisa digunakan. Nah, hal penting lagi selain tadi udah ada kita tahu soal apa tujuan survei, bagaimana teknik penyamplingannya, jenis-jenis samplingnya seperti apa itu populasi, gitu ya, apa yang membedakan survei dengan riset-riset lain, gitu ya. Nah, sekarang karena kita survei itu harus ada kuesionernya, ya, instrumennya. Nah, dan instrumen ini tentu harus diuji juga, bagaimana kredibilitasnya, gitu ya, validitasnya, gitu ya, dilakukan pretest dan seterusnya, gitu ya. Nah, dalam membuat instrumen survei itu terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan. Misalnya, pertanyaan harus fokus pada tujuan yang diinginkan, gitu ya. Dia harus tujuan studi juga harus diturunkan melalui faktor-faktor yang terukur. Gitu. Nah, yang lebih penting sebelum kita membuat instrumen itu juga harus dipertimbangkan studi literatur, gitu ya, dengan melihat apakah misalnya kita ingin tahu kenapa orang pemilih di daerah urban itu perilakunya beda dengan pemilih di daerah rural gitu. Nah, kan ada literatur atau ada studi-studi terdahulu gitu ya untuk yang telah melakukan riset soal itu. Nah, kita bisa gunakan pendekatan literatur itu untuk membangun instrumen, membuat instrumen. Atau menggunakan pengukuran yang sudah ada sebelumnya, nggak masalah juga. Ya, kenapa? Karena pengukuran yang sudah ada sebelumnya itu kan sudah diuji, sudah teruji gitu ya. Nah, kita ingin melihat case Indonesia seperti apa. Gitu. Jadi kita nggak mulai dari baru lagi. Gitu. Kan kata orang nggak ada yang baru di bawah under the sun gitu ya. Nah, jadi kita nggak mulai dari yang baru lagi. Gitu ya. Kita lihat studi literatur soal itu, udah ada apa enggak, dari situ kita bangun instrumennya. Nah, kalau misalnya belum, atau kita bisa lihat misalnya national election di Amerika itu kan mereka udah panjang sekali literatur soal bagaimana pengukuran perilaku pemilih. Dan umumnya banyak lembaga-lembaga survei di seluruh dunia itu mengadopsi model itu, gitu. Karena dia lembaga survei yang paling established gitu ya. Nah, kemudian dalam menggunakan survei, jangan gunakan pertanyaan yang susah dipahami atau menggunakan jargon gitu ya. Misalnya soal, kalau kita tanya soal inflasi gitu. Orang masyarakat awam kan nggak ngerti apa itu inflasi gitu ya. Nah, jadi kita harus membuat pertanyaan yang mudah dipahami gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis pertanyaan mungkin teman-teman udah belajar juga di Medlit ya, ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, gitu ya. Nah, saya lanjutkan biar kita bisa diskusi. Nah, di instrumen itu juga ada model skala pengukuran ya.
Misalnya skala pengukurannya pakai model pengukuran 5-7 opsi ya. Misalnya opsinya 5 opsi sangat baik, itu tergantung bagaimana model analisis data yang diharapkan. Ya, meskipun nanti bisa dibuat juga dummy variabelnya gitu, di coding ulang gitu ya, atau skala pengukuran yang binary option, misalnya setuju tidak setuju, puas tidak puas, ya atau tidak gitu ya. Atau skala pengukuran ranking dari angka 1 sampai 3, dari angka 1 sampai 10, gimana pendapat Anda gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, soal pelaksanaan survei ya. Pelaksanaan survei itu kalau periodenya ada ini ya, periode kalau dia surveinya 1 kali itu namanya survei snapshot ya. Jadi dia hanya ingin tujuannya untuk merekam opini publik dalam 1 periode saja. Kalau dia panel dia biasanya lebih dari 1, misalnya 3 kali. Tujuannya apa? Respondennya bisa sama atau bisa berbeda. Umumnya bisa sama ya, untuk melihat tren opini publik. Atau kalau tracking dia lebih dari 1, respondennya beda, jadi dilakukan pengacakan ulang. Kalau di panel respondennya sama. Ya, misalnya si A disurvei bulan Januari, bulan Maret dia ingin disurvei lagi untuk melihat apakah terdapat perubahan perilaku misalnya ya. Misalnya survei panel ini banyak digunakan oleh orang-orang psikologi ya untuk melihat nilai survei-survei eksperimen gitu ya. Nah, ini ada tadi saya singgung-singgung soal sensus dan survei apa yang membedakan ya. Kalau sensus itu dia 10 tahun sekali, karena dia semua populasi yang ditanyakan gitu ya, makanya dia mahal, gitu ya, biayanya mahal. Survei mungkin relatif murah gitu ya dibandingkan sensus ya. Waktunya survei lebih cepat gitu ya, margin of error-nya karena dia tanyakan semua populasi nggak ada margin of error-nya. Kalau survei tingkat toleransi kesalahannya itu tergantung responden. Semakin tinggi jumlah respondennya, sampelnya, semakin kecil lah margin of error-nya. Jumlah pengumpul data itu juga tergantung sampel yang diambil. Nah, kita masuk hitung cepat dan exit poll ya. Nah, quick count ini pertama kali justru dilakukan bukan di negara-negara yang demokrasinya udah stabil kayak Amerika atau Inggris gitu ya, atau negara-negara di Eropa Barat gitu ya, atau di Amerika Latin gitu ya. Tapi justru hitung cepat ini pertama kali diperkenalkan ketika itu tahun 19 saya lupa persisnya, itu ketika pemilu di Filipina ya, ketika itu Marcos tarung sama siapa ya, saya lupa itu. Nah, jadi seingat saya ketika itu ada sejumlah relawan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh Marcos tadi. Kemudian relawan yang terorganisir ini kemudian melakukan hitung cepat gitu ya dengan mengambil sampel pada sejumlah TPS gitu ya. Nah, baru kemudian sukses di Filipina itu kemudian diadopsilah pada beberapa negara termasuk di Indonesia. Ya. Nah, quick count ini objeknya berbeda. Jadi dengan exit poll maupun survei. Ya. Kalau survei itu dia menanyakan persepsi orang, menanyakan sikap orang, menanyakan perilaku orang. Misalnya apa itu sikap perilaku itu? Kalau survei itu dia menanyakan bagaimana pandangan Anda atau seberapa puaskah Anda tentang kinerja pemerintahan. Itu survei. Kalau quick count atau hitung cepat, dia tidak menanyakan persepsi, ya, tetapi dia mendapatkan hasil dari penghitungan suara di TPS. Ya. Kalau exit poll, dia menanyakan perilaku seseorang atau persepsi atau sikap seseorang pada orang yang telah selesai memilih di TPS sampel. Ya. Jadi itu beda-beda. Kalau quick count dia mendata hasil penghitungan suara di TPS sampel,
survei dia menanyakan persepsi, kalau exit poll dia menanyakan persepsi perilaku seseorang yang baru selesai mencoblos di TPS sampel. Ya. Nah, tujuannya apa? Kalau hitung cepat sesuai namanya, dia tujuannya adalah ingin mendapatkan hasil pemilu atau pemilu kada secara cepat. Ya. Kalau dulu kan hasil pemilu kada ini lama, gitu ya. Kalau sekarang kan semakin hari semakin seiring waktu semakin cepat. Ada Sirekap misalnya, mungkin akan lebih cepat. Kalau dulu kan orang harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan hasil real penghitungan suara. Nah, sehingga ini di proses yang di Filipina tadi, orang nggak yakin apakah suara di TPS itu akan bisa terjaga sampai ke pusat, gitu ya, misalnya di Filipina, gitu ya. Makanya kemudian tujuan Quick-Count ini juga untuk selain mendapatkan hasil pemilu secara cepat, untuk menghindari kecurangan dalam penghitungan suara. Nah, jadi ini juga penting, gitu ya, untuk menghindari kecurangan. Ide awalnya seperti itu, mendapatkan hasil yang cepat dan menghindari kecurangan. Karena di Filipina ketika itu, Marcos itu diduga sangat masif sekali melakukan kecurangan. Ya. Kalau exit poll, dia berbeda di survei. Survei itu dia dilakukan sebelum hari pemilihan, kalau untuk survei politik ya. Nah, dia dilakukan sebelum hari pemilihan. Kalau pemilu hari ini Anda pilih siapa, kenapa pilih, segala macam. Kalau exit poll dia lakukan saat ketika orang udah keluar TPS, jadi orang masih fresh. Anda tadi milih siapa, dilihat background-nya, pendidikan apa, gitu ya. Jadi dia lebih akurat, gitu ya. Nah, ada juga survei yang dilakukan pasca pemilu, nah, untuk melihat apakah terjadi juga perubahan perilaku orang. Ya. Quick count itu populasinya seluruh TPS. Seluruh TPS di Indonesia. Tapi apakah semua TPS yang dihitung? Enggak juga. Nah, harus dilakukan sampling ya, penyemplingan. Itu menentukan TPS sampling secara proporsional berdasarkan distribusi pemilih juga atau distribusi TPS atau jumlah TPS. Provinsi yang punya jumlah pemilih yang banyak tentu mendapatkan TPS sampel yang banyak. Atau provinsi yang mempunyai distribusi jumlah TPS yang banyak itu dapat mendapatkan TPS sampel yang banyak. Ya. Kalau exit poll, populasinya seluruh pemilih yang ada di TPS. Ya, jadi kalau dia nggak milih, dia nggak bisa ditanyai Anda milih siapa tadi. Nah, jadi semua pemilih yang ada di TPS. Nah, samplingnya itu disampling, diacak pemilih yang baru keluar dari TPS. Sama laki-laki, perempuan, atau diacak berdasarkan jam juga, misalnya per 1 jam atau per setengah jam, gitu ya. Waktunya bagaimana hasil ya cepat juga, gitu ya. Nah, bahkan untuk pengalaman kami misalnya karena exit poll waktu itu kita batasi per setengah jam, kita tanyakan juga siapa yang Anda pilih, gitu ya. Ketika setelah sebelum TPS ditutup, ya, TPS kan ditutup jam 1 ya. Nah, karena kita pilih per TPS 8 atau 4, saya lupa persisnya, gitu ya. Kita bahkan sudah bisa mengetahui siapa yang menang, karena kan kita tanyakan, tadi Anda milih siapa, gitu ya. Nah, karena kan apalagi kan dari sisi orang ke TPS itu kan kebanyakan orang ke TPS di bawah jam 11 gitu. Nah, kemudian margin of error ya. Margin of error itu di quick count dia tergantung berapa jumlah sampel yang diambil, sementara di exit poll dia tergantung berapa jumlah responden yang diambil. Jumlah pengumpul datanya juga tergantung sampel gitu ya. Nah, ini prosedur melakukan hitung cepat ya. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, quick count berbeda dengan survei dan exit poll yang menanyakan persepsi pemilih. Hitung cepat mencatat, ya, jadi dia mencatat hasil penghitungan suara ya di TPS sampel yang sudah disahkan oleh panitia pemungutan suara pada TPS sampel yang diacak. Jadi dia bukan mereka-reka hasilnya. Dia hasilnya
panitia pemungutan suara disaksikan oleh saksi, oleh panitia pengawas lapangan, sudah disahkan berita acaranya, baru hasil penghitungan suara yang sudah disahkan itulah yang dicatat, didata oleh relawan di hitung cepat di TPS. Ya. Nah, setelah itu cepat dikirim ke pusat dan seterusnya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Persiapan dan manajemen KISI ya, sampling frame-nya, rekrutmen enumerator dan koordinatornya, trainingnya, tes aplikasinya, budgetnya, sumber daya manusianya, IT-nya, IT manajernya, statistisiannya, dan seterusnya. Nah, relawan di KISI itu, mungkin teman-teman ada pernah punya pengalaman juga, itu dia harus mendapatkan izin, ya, mendapatkan akses. Jadi kalau dia ada punya izin, dia bisa nongkrong di TPS itu, hadir di TPS, menyaksikan proses pemungutan suara. Dan relawan harus berada di TPS saat TPS dibuka sampai TPS ditutup. Ya. Nah, jangan sampai misalnya pengumuman suara udah selesai, dia baru datang sejam setelah hasil suara disahkan. Nah, bisa telat hasil datanya masuk ke pusat. Dan biasanya relawan TPS dihitung cepat juga merangkap sebagai tenaga untuk KISI. Jadi dia juga melakukan interview kepada pemilih yang telah mencoblos, gitu ya. Relawan KISI lalu mengirimkan hasil suara melalui aplikasi, dan jadi dia kirimkan hasil suaranya, misalnya partai ini segini, partai ini suaranya segini, total jumlah suara segini, suara nggak sah segini, dan seterusnya, gitu ya, melalui aplikasi. Dan di foto juga C1 planonya, jadi dikirim pakai aplikasi, dikirim fotonya, dikirim ke pusat. Tim pusat nggak otomatis percaya begitu saja, gitu ya. Dia verifikasi lagi, ini data yang dikirim pakai aplikasi sesuai nggak dengan foto C1 plano, gitu ya. Dan untuk memastikan datanya nggak salah input, ditelepon lagi, ini benar nggak datanya segini, ini. Kalau udah dinyatakan benar-benar ini, baru diklik, oke, datanya masuk ke pusat data. Nah, setelah data semua relawan itu masuk, baru kan menurut MK kan pengumuman hasil quick count itu nggak boleh langsung ya, beberapa jam setelah TPS ditutup. Nah, makanya kelihatan datanya itu naiknya bertahap ya, 0,1, 2, 3, 10 segala macam gitu ya. Makanya ketika data masuk itu karena TPS yang pertama kali tutup itu daerah timur, makanya suara di timur lebih tinggi masuk, karena orang pikir, oh dulu pas misalnya kalau ada kandidat yang unggul di timur, belum tentu dia akan menang. Misalnya gini, 5% suara masuk, ada kandidat X tertentu unggul gitu ya, belum tentu dia akan unggul terus, karena bisa jadi karena distribusi suara yang masuk itu belum stabil. Karena bisa jadi suara masuk itu baru dari timur yang memang basisnya dia gitu ya. Nah, data itu stabil biasanya sudah di angka di atas angka 60%. Dan tidak hanya 60%, dilihat juga distribusinya. Misalnya apakah distribusi di masing-masing provinsi itu juga sudah stabil di atas 60%. Nah, kalau sudah stabil, kalau misalnya datanya stabil masuk seperti itu, Jawa Tengah belum masuk, Jawa Timur belum masuk, dia udah 50% gitu ya. Atau misalnya Jawa Tengah udah masuk, Jawa Timur belum, gitu ya. Dia udah di atas 50% belum stabil juga, karena Jawa Timur mungkin dia masih rendah. Jadi dia harus lihat juga stabilitas pada level yang lebih rendah, tingkat provinsi misalnya ya, untuk nasional gitu. Kemudian, nah ini kira-kira perbandingan kenapa dia sangat akurat sekali, karena dia nggak menanyakan persepsi orang kalau hitung cepat. Dia hanya mencatat hasil suara yang telah disahkan pada TPS sampling yang telah diacak. Jadi pertarungannya ini adalah pertarungan bagaimana melakukan proses penyemplingan. Yang kedua, bagaimana memastikan tim lokal mengirimkan data sebenarnya pada TPS yang sudah diacak. Kalau misalnya tenaga lokal itu pindah TPS, dia kirim juga hasilnya, bisa-bisa nggak presisi juga hasilnya, karena dia bukan TPS hasil pengacakan. Jadi dia orang tenaga KISI ini nggak boleh pindah TPS asal-asalan gitu. Nggak boleh pindah, karena dia harus berdasarkan TPS yang sudah diacak. Gitu ya. Nah, ini hasil di 2009 hampir semua lembaga survei
yang kredibel dan menjadi anggota Persepi gitu ya. Kebetulan ada asosiasi namanya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Hampir semuanya itu mampu memprediksi pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang. Hasilnya juga selisihnya di bawah 2% ya. Misalnya di real count KPU pasangan Pak Jokowi Ma'ruf 55,5, Pak Prabowo Sandi 44,5. Kita di CSIS bersama Sirus itu 55,62, selisihnya cuma 0,1 ya. Poltreking juga begitu, selisihnya minus 0,5, SMRC 0,6 dan seterusnya. Nah, jadi di 2019 nyaris semua lembaga mampu memprediksi. Yang beda itu 2014 ya, ada lembaga-lembaga yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin membuat suasananya nggak baik gitu ya. Nah, tapi secara umum nanti mungkin teman-teman bisa bertanya kenapa ada perbedaan hasil survei, ada perbedaan hasil quick count, nanti kita bisa diskusikan. Saya kira itu Pak NHS. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Arya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan dan makin menambah keyakinan mudah-mudahan para mahasiswa juga ya tentang beberapa isu mengenai survei, quick count dan hal-hal yang sejenisnya begitu. Nah, lebih baik kita buka saja ya pertanyaannya Pak Arya ya. Di kolom chat sudah ada paling kurang berapa tadi 2 pertanyaan gitu ya. Pertama dari Pak Wahid. Pak Wahid ini kebetulan sedang studi di Jerman ini. Saya bacakan saja ya Pak Arya ya. Seandainya survei tentang elektabilitas calon ketua umum partai di mana populasinya adalah pemilik suara elektor ini ya, ketua partai di tingkat kabupaten kota, provinsi dan ketua lembaga sayap partai, ini kan unit mantel gitu ya di partai itu gitu. Bagaimana memastikan kebenaran jawaban yang diberikan oleh responden dalam kurung ketua partai di provinsi kabupaten kota tadi maupun ketua sayap partai, atau bagaimana agar responden terpilih memberikan jawaban yang jujur gitu. Jadi ini yang ditanyakan kredibilitas jawaban ya. Silakan Pak Arya. Baik, makasih Pak Wahid, Pak NHS. Nah, jadi saya ingat dulu pada tahun 2009 ketika ada Kongres Partai Demokrat itu cukup menarik ya. Jadi ada kandidat Pak Andi Malarangeng dan Pak Anas Urbaningrum ya. Nah, inilah penting memastikan kenapa perlu mendefinisikan populasi dan populasi sasaran ya. Kongres Bandung ya Pak Arya. Kongres Bandung tahun 2009 ya. Ketika itu Pak Andi Malarangeng melakukan rilis hasil survei berdasarkan hasil survei opini publik ya, yang mengatakan bahwa beliau berpotensi memenangkan Kongres dibandingkan Pak Anas ya. Sementara Pak Anas melakukan rilis survei pada beberapa provinsi yang basis sampelnya adalah ketua umum partai di tingkat daerah dan organisasi saya. Nah, hasilnya menunjukkan memang Pak Anas menang dan Pak Andi kalah. Ya, kenapa begitu? Karena dalam pemilihan ketua umum partai tentu populasinya adalah pemilik suara, bukan pemilih secara umum. Ya. Jadi penggunaan hasil survei untuk melegitimasi dukungan terhadap Pak Andi Malarangeng ketika itu tentu kurang valid karena pemilih nggak punya hak suara di Kongres Partai Demokrat. Nah, pertanyaan Pak Wahid ini menarik, bagaimana memastikan agar pemilik suara itu
jujur dalam hal menyampaikan responnya terhadap pertanyaan. Ya. Nah, kebetulan Pak Wahid, kami di CSIS pada tahun 2015 gitu ya, melakukan sensus. Ya, jadi bukan survei lagi. Jadi karena jumlah pimpinan partai di daerah ini nggak banyak, jadi sebelum kita melakukan survei elektabilitas calon ketua umum, itu kita harus tahu betul bagaimana tata acara atau ada ART yang mengatur soal tata tertib pemilihan. Jadi siapa yang mempunyai hak suara dan berapa bobot suaranya. Misalnya untuk partai tertentu yang punya hak suara adalah ketua DPD saja atau DPD untuk beberapa partai di level provinsi ada juga penyebutannya DPW ya. Tapi untuk DPP dihitungnya misalnya 10 suara. Nah, jadi aturan main itu harus kita tahu dulu. Nah, setelah itu pengalaman kami ketika itu karena jadi ketika itu konteksnya ketika itu adalah kita melihat bagaimana pelembagaan partai pada beberapa partai politik ya, ada 4 partai politik yang kita lakukan sensus. Jadi kita nggak lagi melakukan pengacakan, Pak Wahid. Jadi karena apa? Karena populasi ketua umum partai ini seluruh Indonesia itu kan nggak banyak. Hanya 500, ketika itu masih 514 ya, karena kabupaten kotanya belum banyak mekar tahun 2015. Sekarang mungkin 241 ya. Jadi kita 514 untuk ketua DPD di tingkat kabupaten dan 34 di level provinsi. Jadi kita sensus, kita mewawancarai satu persatu ketua umum partai pada beberapa partai. Nah, kebetulan partai-partai itu kebetulan mau kongres juga, ya, atau munas ya. Jadi sekalian aja. Waktu itu ada PDIP, jadi turunnya serentak nih. PDIP, kemudian PAN, Demokrat, dan PDIP, PAN, Demokrat, ya PDIP, PAN, Demokrat ya. Gerindra ya. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana pelembagaan partai dan pada saat yang sama kita juga menanyakan bagaimana kecenderungan suara partai ini, gitu ya. Nah, untuk memastikan jawaban itu, memang ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, tapi sebelum saya menjawab di situ, yang lebih penting itu adalah ini bukan prosedur ya, tapi ketika itu CSIS dianggap nggak punya kepentingan kepada setiap orang yang akan berkontestasi. Misalnya kalau di PAN ketika itu kan kontestasinya Pak 2015 itu Sutrisno Bahir sama Hatta Rajasa ya. Rajasa. Ya, di PDIP kan ketika itu ada Bu Mega, apakah dia maju lagi atau enggak gitu ya. Demokrat itu ketika itu Pak AHY dengan siapa gitu ya. Nah, kemudian selain karena jadi orang-orang di daerah merasa karena kita ada lembaga independen yang nggak punya motif kepentingan politik untuk kongres itu dan turunnya juga serentak ke 4 partai, orang-orang lebih terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Tapi dari sisi instrumen ini juga penting karena ini dianggap menjadi salah satu pertanyaan yang sensitif gitu ya. Karena orang daerah berpikir begini, kalau saya jawab saya dukung kandidat tertentu, nanti saya akan masuk kota nih gitu ya. Atau misalnya saya di-reshuffle gitu. Atau saya dianggap bagian dari kelompok tertentu sehingga saya nggak mudah bermanuver, kira-kira gitulah ya. Atau misalnya bagaimana kalau calon yang lain menang? Saya bisa di PAW dan seterusnya gitu. Nah, tapi kita ada beberapa sebelum ke pertanyaan elektabilitas, kita ada beberapa tahapan. Jadi untuk memastikan respon itu memberikan jawaban yang jujur, tentu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya siapa yang dianggap lebih capable, siapa yang sering berkomunikasi dengan pimpinan partai di daerah, siapa yang punya visi jangka panjang gitu ya, siapa yang punya kemampuan manajerial yang baik dari calon-calon di bawah ini gitu ya. Siapa yang dianggap mampu membesarkan partai gitu ya. Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertanyaan kunci tadi, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kira-kira
itu membuat orang-orang lebih nyaman berpikir gitu. Jadi dia nggak merasa dia nggak merasa dia terancam kalau menjawab sesuatu gitu. Nah, dia merasa nyaman gitu ya. Nggak merdeka. Nah, nggak merasa terintimidasi gitu. Nggak merdeka lah. Ya nggak merdeka. Nah, jadi dia merasa enak kalau menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu, siapa yang nggak mampu membesarkan partai, punya visi jangka panjang gitu ya, orang merasa lebih terbuka untuk menyampaikan itu. Nah, baru kemudian kita lihat nih, kita tanyakan di pertanyaan. Jadi di dalam survei-survei isu sensitif itu pertanyaan yang sensitif tanda petik itu ditaruh jangan di awal gitu, itu bisa di tengah atau bisa di akhir gitu. Nah, baru kemudian setelah itu ditanyakan, baru kira-kira siapa yang akan Anda pilih gitu ya. Atau misalnya kalau ini dipraktekkan di DKI Jakarta juga, misalnya kan responden kan kalau ditanya kan kalau pilkada hari ini Anda milih siapa nih? Kan waktu itu ketat banget ya. Waktu zaman baik Ahok Anies maupun Jokowi Foke ya, kan ketat sekali. 2012. Nah, responnya kan merasa nggak enak gitu kalau dia terang-terangan menjawab, oh saya dukung kandidat ini. Jadi, beberapa teknik misalnya menggunakan surat suara. Jadi responden diminta mencoblos gitu ya. Nah, setelah surat itu dicoblos, dimasukkan ke amplop. Nah, enumerator juga nggak tahu dia orang milih apa gitu. Nah, baru kemudian data itu ditabulasi di pusat gitu. Jadi si responden dia merasa secure menjawab sesuatu itu gitu. Atau bisa menggunakan tablet. Silakan Bapak tunjuk gitu ya. Klik ini siapa yang Bapak pilih. Itu responden merasa secure juga gitu. Dan yang lebih penting itu dalam proses pertanyaan sensitif ini adalah memastikan legal consent gitu ya. Jadi peneliti nggak boleh kucing-kucingan gitu. Saya kucing-kucingan begini. Dia ingin nanyakan pilkada, tapi ketika intronya ini kinerja publik ini gitu ya. Jadi responden dia merasa tadi kinerja publik, dia merasa tertipu, dia merasa dikadalin gitu ya. Jadi harus ada legal consent-nya jelas gitu ya. Misalnya saya peneliti ini saya ingin melakukan wawancara soal sikap, persepsi atau pandangan Bapak terhadap masa depan partai tertentu dan juga tentang pilihan Bapak kalau diadakan kongres. Jadi harus jelas gitu apakah Bapak bersedia atau tidak gitu ya. Dan sampaikan juga bahwa jawaban Bapak ini tidak berkonsekuensi apapun dan seterusnya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan pendahuluan tadi ya, siapa yang bisa membesarkan partai itu kan nanti bisa dilihat polanya gitu ya. Kalau misalnya polanya dia di membesarkan partai kandidat ini, yang punya visi kandidat ini, tiba-tiba pilihannya kandidat tertentu. Ini kan kalau ada timpang seperti itu kan orang bisa cek, wah ini mungkin jawabnya nggak jujur gitu. Nah tapi kalau udah kelihatan polanya itu bisa kelihatan gitu ya, apakah responden itu jujur atau tidak. Gitu. Itu kira-kira untuk yang pertama Pak NHS. Iya, baik sekali itu ya. Jadi poinnya adalah perlu seni juga ya untuk menggiring satu pada satu. Itu istilahnya kan deduktif ataukah induktif gitu ya. Nah, itu seni. Dan Pak Arya tadi baik sekali dalam cara memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita perlu ada seni. Seni bertanya sekalipun juga penting. Lalu soal etika ya Pak Arya ya, bahwa itu wajib itu. Dan tidak di bawah pohon. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Arya dari Ahmad Sohib yang jabri ke saya, Pak Arya, mengapa untuk survei yang dilakukan oleh lembaga survei, mungkin kebanyakan ya, pada umumnya mengambil sampel hanya 1.200 untuk seluruh Indonesia mungkin ya. Apa dasar argumentasinya gitu? Silakan Pak Arya. Baik Pak Sohib ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi berapa sampel yang diambil oleh lembaga survei itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang utama menurut saya itu mungkin soal biaya. Karena selain biaya saya jelaskan yang lainnya. Karena semakin besar sampelnya
itu biaya pelaksanaan survei akan semakin mahal. Apalagi kalau surveinya menggunakan probabilitas sampling dan proportional to size gitu ya, multi-stage random sampling gitu ya. Semakin diambil 3.000 bisa saja, tapi biayanya lebih mahal. Yang kedua, tergantung proses pengambilan sampel itu, berapa sampel yang diambil itu tergantung bagaimana kualitas data yang diinginkan atau targetnya gitu ya. Kalau kita gunakan 1.200, tentu kita akan ketika data itu di breakdown pada level provinsi, itu kan nggak sepenuhnya bisa membaca variasi di tingkat provinsi. Kenapa? Karena misalnya sampelnya terlalu kecil. Misalnya kalau 1.200 untuk Aceh itu mungkin sekitar 20-30 sampel. Untuk Papua Barat itu mungkin 20 sampel gitu ya, 20-25 atau 30 sampel gitu. Untuk Gorontalo, Kepri itu mungkin 10 sampel gitu ya. Jadi kecil sekali. Jadi ketika data itu di breakdown pada level provinsi, itu nggak mungkin, nggak valid ya, bukan nggak valid ya, nggak bagus. Masa 10 sampel mewakili satu provinsi. Makanya survei dengan 1.200 sampel, kalau di cross tabulasikan pada level provinsi, itu sebenarnya margin of error-nya tinggi sekali. Jadi naik turunnya nggak valid gitu. Makanya kita di CSIS mencoba menghindari cross tabulasi pada level provinsi. Yang paling mungkin zona atau pulau, Jawa, luar Jawa masih mungkin gitu ya. Atau pulau Kalimantan, Sulawesi itu masih mungkin gitu. Tapi kalau di breakdown pada level provinsi dengan 1.200 itu nggak bagus sekali datanya, errornya tinggi gitu. Nah, ya sampel, penentuan sampel juga ditentukan oleh jumlah hari ya. Berapa lama, seberapa cepatnya. Kalau sampelnya 5.000 tentu ya nggak terlalu banyak sih beda waktunya gitu ya. Karena kan ketika turun lapangan itu serentak semua enumerator gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa mengambil hanya 2.000 sampel, 1.200 sampel gitu ya. Karena 1.200 sampel itu dari sisi margin of error dia bagus, ya, udah cukup bagus gitu ya. Karena kalau menggunakan 1.200 sampel, margin of error surveinya itu 2, plus minus 2,83 ya. Jadi kalau kandidat tertentu dapat tingkat elektabilitas 20%, dia bukan cara bacanya bukan absolut dia dapat 20%, tapi dia di range margin of error. Jadi kalau seorang dapat 20, itu dia bisa dapat, tadi kan margin of error-nya 2,8 ya, dia bisa dapat perolehan suaranya 22,8 atau 20 kurang 2,8, berarti sekitar 17,2. Jadi range elektabilitas seseorang yang dapat 20% itu sebenarnya adalah di range 17,2 sampai 22,8 gitu. Nah, makanya kalau misalnya kandidat itu dapat, misalnya si kandidat A dapat 20%, kandidat B dapat 22%. Secara absolut memang kandidat yang B lebih tinggi 22%, tapi secara statistik dia sebenarnya setara. Karena keduanya masih beririsan di level margin of error. Nah, kenapa 1.200? Pertama, karena dari sisi margin of error-nya udah cukup baik, di bawah 3%. Nah, bandingkan kalau orang ambil 1.000 sampel, margin error-nya beda lagi. Kalau orang ambil 1.000 sampel, margin of error-nya udah di atas 3,1 gitu. Kalau orang ambil, apakah bisa 600 sampel pada level nasional? Bisa. Tapi dia nggak bisa dibaca pada level provinsi, karena nggak semua provinsi dapat gitu. Nah, kalau dia 600 sampel pada level provinsi, pada level nasional, dia margin of error-nya 4%. Masih bagus juga sebenarnya di bawah 5% ya. Apakah 400 juga bisa? Bisa, dia 4,9 di bawah 5%. Tapi variasi datanya tentu nggak sebagus kalau datanya 1.200 ya. Kalau kita mau ambil bagus lagi, di level nasional bisa 2.000 misalnya. Kalau 2.000 dia margin of error-nya 2%-an. Ya, jadi kan dari 2,1 dibandingkan 2,8 itu kan bedanya cuma 0,7 gitu. Nggak terlalu banyak bedanya.
Jadi orang berpikir dibandingkan dia keluarkan banyak duit untuk 2.000 sampel, 1.200 baik kok gitu, cukup kok gitu. Jadi pertimbangannya sekali lagi soal biaya, terutama soal biaya ya, dan soal variasi data yang diinginkan gitu. Kalau lebih bagus lagi ya tentu kalau kita mau di bawah 2.000, di bawah 2% gitu ya, margin of error-nya kita bisa ambil 2.400 misalnya. Kalau 2.400 itu dia margin of error-nya pas 2%. Tacanya lebih bagus. Jadi kalau kompetisi antar calon tuh ketat gitu ya, misalnya di pilpres, 2 pilpres ini, lembaga survei biasanya akan meningkatkan jumlah sampelnya. Kenapa? Karena biar selisihnya 2%, sehingga kalau orang 20 dengan 23 itu lebih unggul. Tapi kalau kita pakai 1.200, itu kita nggak bisa bilang bahwa kandidat B atau kandidat A lebih unggul dibandingkan atau keduanya, gitu. Nggak bisa, karena dia di rentang margin error. Jadi itu kira-kira Pak Ahmad Sohaib. Kalau 1.200 untuk Indonesia ya memang nariknya terasa deg-degan ya Pak Arya ya. Ke provinsi itu janganlah gitu. Ya. nggak bagus, nggak direkomendasikan. Betul. Dan margin of error tinggi sekali. Misalnya kalau kita tarik di Kepri gitu ya, yang mungkin dapat sekitar 15-20 sampel gitu, kita nggak tahu nih, misalnya untuk pilpres yang unggul di sini Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu, karena errornya tinggi sekali, di atas 10% kali itu. Apalagi untuk pemilih gemuk ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, apalagi untuk pemilih gemuk gitu. Jadi nggak direkomendasikan seperti itu. Tapi kalau kita ingin lihat agregat pada level nasional itu 1.200 cukup gitu ya. 1.000 pun cukup gitu. Itulah kenapa juga ya Pak Arya ya, seringkali juga disertai dengan opini ya, survei opini ya, elit opini survei gitu kan, supaya ada keseimbangan antara kualitatif dengan kualitatif gitu. Ya, ya benar. Ya, baik. Berikutnya nih Pak Arya, mahasiswa DIS, tadi siapa namanya tadi? Seringkali kita kesulitan menarik sampling dalam survei karena tidak stabilnya baik data resmi yang disangsikan kredibilitasnya. Apakah Pak Arya ada kiat-kiatnya untuk mengatasi hal tersebut? Jadi mungkin maksudnya adalah kadang-kadang tadi ya populasi lalu yang mau kita tarik dalam sampel atau penyemplingan itu data resminya tidak ada gitu ya, tidak stabil lah. Mungkin dengan banyak alasan. Ada kiat-kiat sesuai dengan pengalaman Pak Arya di CSIS? Ya, kalau kita survei di tingkat nasional, tentu kita berpatokan kalau dulu di tahun-tahun 2009 gitu ya, 2014 gitu, kita patokan penyemplingannya itu jumlah penduduk. Kenapa? Karena ketika itu KPU seingat saya belum mengeluarkan daftar pemilih secara terbuka. 2014 sudah kali ya, 2009 mungkin. Atau 2009-2010 gitu ya. Kita basis samplingnya dari jumlah penduduk gitu ya. Nah, mulai sejak KPU mengeluarkan jumlah pemilih yang sudah difilter per usia 17 tahun ke atas, kita basis penentuan distribusi sampel pada level provinsi itu menggunakan data KPU. Gitu juga survei-survei di tingkat pilkada gitu ya. Nah, jadi setelah itu dan data yang harus digunakan tentu data yang paling update gitu ya. Nah, kalaupun kita tidak mendapatkan data yang paling update gitu ya, misalnya kita kesulitan mendapatkan data yang paling update gitu ya. Atau misalnya kalau dulu apakah kita pakai data DPS, daftar pemilih sementara, ataukah pakai data DPT gitu ya, atau DPS apa itu yang sebelum DPT gitu, apakah pakai itu? Ada yang di launch oleh KPU, ada yang enggak gitu ya. Nah, kita cukup harus bikin disclaimer aja. Misalnya, kalau misalnya kita kesulitan dapat data DPT gitu ya, kita cukup misalnya kita pakai DPS, tapi kita disclaimer bahwa basis data yang diambil adalah data DPS tanggal segini, bulan segini, atau tahunnya ini gitu ya, yang sudah divalidasi oleh KPU gitu, karena misalnya kami nggak mendapatkan
data ini gitu, data apa namanya, data DPT misalnya. Kenapa begitu? Karena jumlah selisih, karena ketika kita menentukan distribusi sampel, kita itu hitungnya persentase gitu ya. Nah, ketika kita turunkan ke jumlah sampel per provinsi. Jadi kalau dia selisihnya selisihnya masih puluhan ribu kalau untuk level nasional gitu ya, itu nggak akan banyak, nggak akan mengganggu gitu ya, nggak akan banyak perubahan gitu. Kecuali misalnya DPT-nya antara DPS berubahnya perbedaannya 2 juta gitu, ekstrim gitu ya, 1 juta, itu baru akan berpengaruh. Tapi kalaupun itu tapi nggak terlalu banyak ngaruh juga gitu. Nah, tapi kalau perbedaannya stabilitas datanya itu misalnya nggak terlalu banyak, itu nggak terlalu signifikan mengubah gitu ya. Kita mainnya di presentasi gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat itu, misalnya di tingkat desa gitu ya, pertanyaan mahasiswa ini, bagaimana stabilitasnya? Misalnya, apakah misalnya ketika gini, misalnya kita udah sampling desanya, datang ke data RW-nya, ternyata desa yang udah dikena sampling itu udah mekar gitu. Apakah kita harus kedua desa itu atau cukup di desa yang sampling itu? Ya cukup di desa yang sampling itu aja gitu, nggak usah gabungin daerah pemekaran itu gitu. Karena perubahan ininya nggak terlalu tinggi gitu. Nah, begitu juga misalnya data RW nih. Misalnya kita datang ke RT, ke kelurahan, jumlah RT-nya 20. Yang ternyata petugas kelurahannya nggak tahu bahwa RT-nya udah jadi 25 gitu ya. Nah, itu juga nggak penting. Karena kan kita udah acak lagi dia, acak di RT-nya, acak di rumah tangganya, acak di keluarganya. Gitu. Selama proses pengacakannya itu dilakukan pada seluruh tahapan gitu, itu ketika ada data yang nggak stabil seperti yang disampaikan Mas mahasiswa tadi, itu dia nggak terlalu signifikan merubah gitu. Jadi nggak kecuali seperti tadi dia ekstrim gitu ya. Tapi kan data kita perubahannya nggak terlalu ekstrim sekali juga gitu. Ini putri yang keberapa nih, Pak? Gimana, Pak? Yang keberapa ini? Putri yang ketiga. Oh iya. Sayang anak juga kan. Itu kan tadi soal stabil tidaknya sumber data kan juga berkenaan dengan quality of control-nya ya, Pak Arya. Yep. Terkait juga misalnya dalam kasus Partai Demokrat 2010 antara kubu Andi Malarangeng dengan Anas, itu kan sama aja. Jadi dia seorang peneliti tidak mampu mengontrol ya, terhadap kemungkinan yang terjadi. Karena penelitian itu kan basisnya adalah data dan stabilnya tergantung atas itu ya. Kira-kira begitu ya Pak Arya ya. Ya, jadi rumus data itu selama dia prosesnya itu disampling, ada pengacakan, ada keacakannya gitu ya. Randomness-nya itu, selama dia itu ada proses pengacakan, itu datanya secara empiris pasti akan mendekati kebenaran gitu. Nah, quality control-nya di tahap pewawancara itu, di tahap pewawancara dan di tahap proses penarikan sampel oleh pewawancara. Ya, apakah dia penarikan sampelnya di level pewawancara itu udah benar atau enggak? Atau dia ngisi di bawah di DPR di bawah pohon rindang gitu. Nah, itu yang bahaya. Jadi yang mengacaukan hasilnya itu justru di kesalahan sampling itu kecil sekali. Karena secara empiris, bukan secara empiris, orang udah penyampling itu udah ratusan kali melakukan sampling gitu. Jadi kemungkinan salahnya kecil. Yang bisa salah itu di proses kecurangan respondennya gitu. Ya. Kendati pun tetap saja ada kerendahan hati ya melalui disclaimer ya. Disclaimer itu penting. Misalnya kami menggunakan data DPS atau kami menggunakan data DPS HP ya, apa itu? DPS HP gitu. Itu harus ada. Gitu. Harus dijelaskan. Atau misalnya kalau kita nggak pun dapat data DPT,
kita menggunakan data BPS, jumlah penduduknya juga fine aja, nggak masalah. Jadi kalau lihat setelah 2014 memang agak stabil data itu. Apalagi dikonfirmasi di pilkada kan. Ya. Baik, Pak Arya, ini ada lanjutan pertanyaan dari Galang Nusantara. Mahasiswa saya ini izin bertanya Pak Arya, pada pilkada 2020 kemarin sempat menggunakan Sirekap untuk unggah upload C1, formulir model C1 yang langsung kepada database server KPU. Seringkali yang menjadi kendala adalah server yang berat karena terlalu banyak akses, ya. Lalu apakah dalam proses quick count CSIS juga terjadi hal serupa? Misalnya apakah CSIS pernah punya pengalaman seperti ini gitu ya? Dan bagaimana CSIS menghandle masalah server tersebut? Terima kasih. Kalau CSIS tidak bertanggung jawab terhadap server KPU, tapi poinnya adalah di soal mensiasati soal ini. Oke, baik. Kalau dihitung cepat, dia sampelnya hanya 2.000. Kalau kita kan kemarin 2.002, ada yang 1.200, ada yang 4.000. Jadi relatif kecil gitu. Cuma 20 data doang yang masuk ke pusat. Kalau Sirekap untuk level Semarang, Kota Semarang, dia ada berapa ribu TPS itu? Bisa 200.000 kali, 200.000 ada ya? 200.000. 1.000 ada Pak ya? Lebih. Ada lebih. 3.000 ya kalau salah. Sekitar 3.000 ya, sekitar 3.000 TPS ya. Belum lagi pada level nasional, itu ratusan ribu TPS gitu. Jadi tentu datanya menjadi lebih akses servernya menjadi lebih berat gitu ya. Tapi di pilkada tempo hari cuma ada 270 daerah otonom. Ya, tapi kan data server masuk ke itu berdasarkan TPS. Betul. Nah, based on TPS. Nah, jadi bagaimana kami menghandle-nya? Dalam quick count kita biasanya punya server cadangan. Jadi ada server utama, tapi juga ada server cadangan. Server cadangan ini berfungsi kalau misalnya ada gangguan server, baik gangguan karena stabilitas koneksi atau gangguan dari hacker misalnya, itu ada server backup gitu ya. Nah, yang kedua itu juga dihandle dari sistem manual gitu. Sistem manual tadi orang kan kirim aplikasi ya, atau orang bisa juga via kirim WA atau bisa kirim foto. Jadi yang manual ini nanti dia base-nya 2 Pak. Jadi dia tetap aplikasi, ada yang di input manual juga di pusat data. Jadi nanti setelah selesai tim kontrol di pusat menanyakan si partai A dapat berapa, partai B dapat berapa. Jadi di input secara manual juga. Sehingga memastikan juga kalau ada masalah di server dia bisa teratasi dengan baik. Gitu. Jadi karena ini swasta tentu lebih fleksibel ya. Kalau KPU kan dia harus anggaran segala macam, ini salah juklak atau enggak segala macam gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira pengalamannya. Lalu pertanyaan terakhir ini Pak Arya dan teman-teman perlu tahu Pak Arya ini dulu wartawan di media Indonesia ya. Saya juga nggak nyangka bisa diskusi begitu panjang ya dalam perjalanan pergaulan kita berdua gitu. Sehingga memang lihai gitu ya, dan kelihatan sekali jawaban-jawaban tadi itu memperlihatkan memang pengalaman di lapangan. Nah, selamat malam Pak Arya Fernandes, izin bertanya terkait dengan open-ended question pada survei. Ketika survei dilakukan melalui metode wawancara, pastinya hasil jawaban dari open-ended itu tadi akan sangat beragam dan terkadang malah jauh dari yang seharusnya dijawab, yang pada akhirnya mungkin margin of error-nya akan tinggi. Menurut Bapak, bagaimana cara mengolah data pengambilan survei dari metode ini? Adakah contoh pengambilan data cara ini di daerah dengan pemikiran cukup terbelakang? Terima kasih Pak Arya. Ini dari Valentino Sakti, mahasiswa saya. Mahasiswa saya cerdas-cerdas Pak Arya, jadi pertanyaannya bagus-bagus Pak. Silakan Pak Arya. Baik Valentino, jadi begini ya. Jadi open-ended itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang original dari
orang yang diinterview atau responden gitu ya. Nah, respon yang orisinal ini penting untuk peneliti itu mendapatkan gambaran sesungguhnya dari apa yang dirasakan oleh responden, oleh publik gitu ya. Nah, pertanyaan terbuka ini memang benar kata Valentino, dia akan jawabannya akan sangat beragam. Nah, tetapi dalam proses analisis data itu ada proses lanjutan. Namanya record atau recoding atau juga kita bikin kategorisasi. Nah, jadi pertanyaannya setelah data itu diekspor ke Excel gitu ya, atau model atau software lain, itu data itu kan muncul tuh ke bawah tuh semua tuh. Nah, setelah itu dilakukan kategorisasi ulang atau record ulang terhadap data itu. Nah, record itu berdasarkan tentu diskusi antar tim peneliti. Misalnya ketika ditanyakan, manakah, misalnya pertanyaan terbuka ya, manakah di antara sebutkan misalnya gini, apakah masalah utama yang Bapak rasakan saat ini? Itu kan pertanyaan terbuka kan. Nah, kan orang jawabnya, oh tagihan listrik mahal, Pak. Yaudah, respon di surveyor tuh nulis tagihan listrik mahal. Atau jalan rusak. Atau misalnya biaya pendidikan mahal. Atau uang sekolah mahal. Gitu ya. Atau sulit kuliah. Atau jalan buruk. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, tim peneliti melakukan pengkodean ulang. Yaitu dengan mengelompokkan jawaban yang bisa berdasarkan klaster isunya. Misalnya isunya ini soal infrastruktur, ini isunya soal pertanian, ini isunya soal pendidikan, ini isunya soal kesejahteraan, ini isunya soal bantuan sosial misalnya. Nah, setelah direcord ulang itu, dibikin kategorisasi baru. Misalnya infrastruktur kodenya 1, pendidikan kodenya 2. Setelah itu datanya di-run lagi, baru kelihatanlah kemudian hasilnya bahwa ketika respon ditanyakan pada level nasional, 30% menyatakan masalah yang dirasakan adalah ini. Tetapi dalam proses pembuatan laporan survei, itu harus dijelaskan bahwa ini pertanyaan terbuka yang sudah di-code ulang. Nah, apakah itu menentukan sejauh mana terkadang malah jauh dari yang seharusnya, pada akhirnya mungkin margin of error-nya akan tinggi. Margin of error itu tergantung dari berapa, ya margin of error itu ditentukan juga salah satunya oleh berapa sampel yang diambil. Ya. Nah, apakah pengkodean itu menentukan margin of error? Kalau menurut saya, mungkin error-nya adalah pada level bukan error dari sisi statistiknya, tapi error pada level pengkodean ulangnya. Karena bisa jadi apa yang dimaksud oleh responden ketika itu di-record ulang oleh peneliti itu mungkin maksud dari responden nggak seperti itu gitu. Nah, tapi itu nggak terlalu besar pengaruhnya karena kan itu dilakukan oleh expert team yang memang nggak satu orang gitu. Jadi karena ada beberapa orang, oh ini mungkin dekatnya ke isu ini gitu. Jadi ketika di record ulang dia bisa jadi satu data baru gitu ya. Jadi errornya mungkin bukan statistical error, tapi juga soal ketika proses pengkodingan dari open ended itu ke penentuan indikator baru gitu. Tapi saya melihat itu nggak terlalu signifikan di statistik gitu ya. Oke. Kira-kira. Ya, baik, makasih Pak Arya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan terakhir Pak Arya ya. Pak Arya, saya ingin tahu ya ini berapa biaya yang diperlukan untuk satu kali masing-masing survei quick count dan exit poll atau nuwun dari Anissa MIP VC Undip. Iya. Kalau berkenan aja Pak Arya. Ya, kita terbuka aja. Ya, jadi kalau survei itu tentu biayanya cukup mahal ya. Jam yang lalu pokoknya. Dan pembiayaan survei itu tergantung dari
tadi ya, selain berapa jumlah sampelnya ya, berapa jumlah sampelnya segala macam gitu. Yang kedua juga tergantung dari berapa plafon honor yang ditentukan oleh lembaga. Misalnya ada lembaga survei, kalau teman-teman ikut pernah survei gitu ya, ada yang jadi tergantung baseline budget dari survei itu. Misalnya baseline itu misalnya kalau untuk biaya enumerator itu ada kriteria-kriterianya. Misalnya ada yang menghitung biaya honor per kuesioner itu misalnya 50.000. Ada yang menghitung 40.000 gitu ya. Ada yang menghitung biaya harian. Ada yang menghitung biaya dari lokasi misalnya Kota Semarang ke Kendal misalnya. PP, ada yang menghitung biaya pulsa, ada yang menghitung biaya makan, ada yang menghitung biaya penginapan gitu ya. Nah, itu tergantung. Jadi ada lembaga survei yang punya standar tinggi. Ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi itu tergantung berapa. Nah, tergantung juga misalnya dari coachingnya. Apakah coachingnya di hotel? Apakah di asrama? Apakah di rumah? Atau di lapangan parkir ya. Lapangan parkir. Nah, tergantung juga monitoringnya. Apakah tim monitoring itu benar-benar face to face ketemu spot check lagi, gitu ya? Atau via phone aja? Atau nggak melakukan spot check sama sekali, tapi di lapornya bikin spot check, ada juga kayak gitu. Nah itu tergantung juga berapa tim peneliti yang di hire, yang dilibatkan. Nah kalau untuk survei provinsi berapa koordinator? Apakah semua provinsi punya satu koordinator? Apakah pakai zona? Misalnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan digabung, Sumatera Barat, Sumatera Utara digabung, Kepri sama Riau digabung jadi satu, sehingga dia jumlah koordinator provinsinya jadi 25 misalnya. Nah, itu tergantung. Nah, jadi kalau biaya survei, jadi kadang orang begini, kadang di daerah itu, dulu pengalaman saya di lembaga sebelumnya ya, kadang ya kebetulan kami di tempat saya sebelumnya lembaga yang cukup kredibel, sangat kredibel juga sampai sekarang gitu ya, saya lihat gitu. Kadang orang berpikir kenapa biaya surveinya mahal gitu ya. Kebetulan kita di CSS nggak melakukan survei-survei politik untuk klien ya, untuk pilkada gitu ya. Nah kadang orang nanya ini kenapa biaya surveinya mahal sekali gitu ya. Lembaga tersebut lebih murah gitu ya. Itu lagi-lagi seperti itu. Tapi ada juga lembaga-lembaga yang saya lihat sekarang kecenderungannya itu lembaga baru, belum berpengalaman, tapi potong harga jauh lebih bawah setengah gitu ya. Itu bisa jadi surveinya pasti kemungkinan besar itu dipertanyakan gitu ya. Karena untuk survei nasional itu dengan 1.200 sampel itu, dana yang dibutuhkan itu kalau orang lembaga-lembaga survei, ini saya lihat dari pengalaman teman-teman di banyak lembaga survei yang saya kenal gitu ya, itu 1.200 itu biaya kalau dia udah irit-irit banget itu paling itu operasional aja itu udah sampai 500. Itu belum termasuk gaji koordinator, gaji program manajernya, ini segala macam operasional aja ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman atau Pak NHS ditawarin survei nasional 1.200 100 juta itu pasti nggak mungkin. Nah, jadi ya memang mahal gitu ya. Jadi makanya kadang kalau teman-teman cek ada lembaga surveinya nasional 10.000 itu saya nggak bisa bayangin berapa dana yang dikeluarkan gitu. Dan berapa dia harus employ orang ke daerah gitu. Karena memang biayanya mahal gitu ya. Tapi yang 1.200 lazimnya ya di angka 500 gitu ya Pak. Itu operasional Pak. Jadi bisa aja ujung-ujungnya nanti ketika sudah honornya dia bisa 600, bisa 700, ada tergantung Pak. Kadang ada yang 1M juga gitu. Mungkin ini Anies ini kalau mau nyalon jadi presiden, gubernur, mungkin arahnya ke sana ya. Tergantung standar biaya masing-masingnya. Pastilah. Standar honornya berapa, standar ininya berapa gitu ya. Jangan sampai kayak orang
tukang becak Madura kan. Anda bayar saya 500 perak minta selamat. Baik, Pak Arya. Saya kira ini di ujung dari kuliah Pak Arya yang sangat bernas dari seluruhnya. Kami tentu ini ucapan terima kasih banget ini Pak Arya. Saya tahu ini mengganggu sekali, malam-malam begini waktunya istirahat, tetapi kami berharap dari Pak Arya dan memang itu yang kemudian kami merasa puas ya dengan apa yang disampaikan. Ini mahasiswa kami ini Pak Arya, itu kan ada juga yang sebagian kecil ya. Saya tidak tahu apakah juga masih berlangsung. Ini kebetulan lagi sedang tidak musim pemilu gitu ya. Juga ada tenaga lapangan dan seterusnya. Ya, mereka juga kami dorong untuk aktif. Di suatu waktu kami juga ingin ada mahasiswa kami bisa magang di tempatnya Pak Arya, apalagi Pak Arya sekarang naik pangkat jadi Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial ya, di lembaga yang sangat bergengsi, nalar ajar terusan budi. Saya masih hafal itu. SIS ini ya. Apalagi senior kita Pak Philip sudah jadi dekan ya, Pak Arya penggantikan ya, Pak Philip Vermonte. Namanya sendiri sudah nama-nama Latino Amerika ya, tapi sebenarnya orang baik semua di sini. Oke, Pak Arya, thank you banget atas kesediaannya. Ini sangat bermanfaat. Di suatu waktu kami juga perlu mahasiswa kami dorong untuk magang di tempat Pak Arya, jadi orang yang betul-betul punya bekal soft skill yang baik, punya kapasitas yang baik. Sekali lagi thank you Pak Arya karena sudah kami merasa mengambil bagian istirahat Pak Arya bersama keluarga. Salam kami para mahasiswa, dosen kami semuanya, Departemen Politik dan Pemerintahan untuk Pak Arya dan keluarga semua. Thank you sekali lagi dan makasih juga untuk para partisipan. Terima kasih Pak Arya, makasih. Terima kasih Pak NS, saya juga terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa join dan sharing sama Bapak Ibu dosen, teman-teman. Ya sekali lagi kebetulan kami di CSIS ada program magang untuk batch ini sampai Agustus ya. Jadi karena kita sekarang online, jadi mungkin biasanya kami terima 10-15 setiap batch-nya. Sekarang karena online ini bisa sampai 35. Jadi kalau teman-teman pengen magang silakan di-sharing buka situs CSIS saja. Thank you. Pasti kami nanti akan kontak sama Pak Arya. Thank you Pak Arya ya. Makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tutup. Kalau sampai jumpa lagi di pekan depan. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.